1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Menceritakan bahwa saya datang ke Menara Kadin lantai 3 sebagai staf khusus Ketua Umum Kadin karena kita ingin menempati kantor kita. Saya membawa barang bukti bahwa kita melakukan kontrak dengan gedung, pengelola gedung, bahwa kita adalah yang menyewa untuk kantor Kadin di lantai 3. Nah, ternyata di sana sudah kumpul banyak orang yang saya tidak kenal, dan tiba-tiba saya melihat ada saudara Umar Key yang diundang oleh saudara Tovan Eko Nugroho Rotorasiko untuk hadir di sana. Jadi saya telepon saudara Tovan dan saya akhirnya pindah dari ruangan yang cukup besar, tempat berkumpul kurang lebih 50 orang, ke ruang rapat. Kita di ruang rapat itu mungkin ada 10 orang, dan saya di sana menyampaikan bahwa ini adalah urusan internal Kadin, dan yang bukan dari Kadin, pengurus Kadin silahkan keluar. Nah, saat itulah Umar Key menimpuk saya dengan kaleng minuman kopi Nescafe, dan dari sebelah kiri langsung. Sahabat Siliwangi 1922. Dalam beberapa hari terakhir, kita lihat di berbagai media terkait upaya pergantian Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid, oleh Anindya Bakri, dipilih melalui musyawarah luar biasa Kadin pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 24, dan dampaknya terjadi dualisme kepemimpinan, sehingga pada hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2024, di Menara Kadin, terjadi aksi kekerasan dan premanisme dari kelompok orang yang melakukan kekerasan terhadap Arif Rahman SH sebagai staf khusus Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid di luar Kadin. Arif Rahman adalah Ketua Dewan Pembina DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Bahwa ada gejolak di internal Kadin yang mungkin tidak nyaman dengan kepemimpinan Pak Arsyad ya. Tidak nyaman dalam arti mungkin keikutsertaannya dalam Pilpres. Yang kedua ya memang Pak Arsyad sudah bukan lagi menjadi bagian dari kekuasaan yang saya kira ini adalah menjadi alasan-alasan yang paling memungkinkan kenapa terjadi munaslup. Sahabat Siliwangi 1922, Arsyad Rashid terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia pada Musyawarah Nasional ke-8 di Sulawesi Tenggara untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Sedangkan Anindya Bakri mengatakan bahwa pada tanggal 14 September tahun 2024 menggelar munaslup yang merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa, yang akhirnya Anin terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia versi munaslup. Kegiatan munaslup ini jelas tidak sah menurut Arsyad Rashid karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Sahabat Siliwangi 1922, perebutan kursi Kadin karena kental bernuansa politik, upaya melengsarkan Arsyad dari kursi Ketua Umum Kadin, menunjukkan betapa memang unsur-unsur kekuasaan tak lagi bersama dengannya,
maka tinggal tunggu waktu kekuasaan itu juga akan menerkam. Maka disinilah peran pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang kontroversial, yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat luas, di saat kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami daya beli yang melemah. Asosiasi pengusaha seharusnya bahu-membahu untuk bisa keluar krisis seperti ini. Kegiatan Munaslup tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Maka kebijakan pemerintah akan menentukan segalanya, agar kondisi dualisme kepemimpinan ini tidak berlarut-larut, dan tindakan aksi kekerasan dan premanisme jangan sampai terulang kembali. Langkah elegan seharusnya yang diperankan Kadin, karena ruang musyawarah untuk mendapatkan mufakat, ini yang lebih pantas. Kali ada prosedur-prosedur yang dilampaui, ya kan? Setiap pihak itu pasti merasa benar. Nah, tapi kalau dia ada yang merasa diperlakukan tidak adil, tentu ada pihak ketiga yang melerai. Melerainya itulah cabang kekuasaan kehakiman. Nah, bisa nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara, ya kan? Ya, bisa kita lihat nanti bagaimana ini. Nah, kita serahkan pada mekanisme aturan. Jadi kita tidak boleh berpihak. Ini saya sih dua-duanya dekat saya, gitu kan. Nah, jadi jangan karena permainan politik jangka pendek kita merusak tradisi negara berhukum dan beretika. Nah, gitu kira-kira. Ya, kita serahkan aja. Ya, barangkali ada mediasi kan tanpa pengadilan itu juga bisa. Ya, mediasi aja biar Pak Arsyad Rashid juga nggak merasa dizalimi gitu kan. Tapi ya kalau Anindya kayaknya cocok juga jadi ketua umum itu. Ya gantian lah, gantian kan regenerasi. Cuma caranya ini kurang mulus, itu aja. Saya Pak Hamdan Zulfa, boleh cek saya bicara ini Pak Hamdan dengar. Itu guru besar, itu sudah orang tua saya, guru saya belum menghadap beliau. Kami atas nama pengurus DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 sebagai organisasi yang lahir dari para pejuang bangsa yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia menentang dan juga mengutuk keras aksi kekerasan, persekusi dan juga premanisme ala rejim otoriter oleh Umar, K, dan segerombolan orang yang melakukan tindakan pengecut melalui aksi pengeroyokan, kekerasan, pemukulan, dan juga pelemparan terhadap Bapak Arif Rahman, Sarjana Hukum, sebagai Ketua Dewan Pembina Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Pusat di Menara Kadin pada hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Ketua Dewan Pembina adalah kehormatan dan juga marwah untuk organisasi kami. Jadi kekerasan yang dilakukan kepadanya merupakan penghinaan terhadap organisasi kami. Oleh karena itu, kasus pemukulan terhadap Ketua Dewan Pembina DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 harus diusut tuntas. Kami yakin profesionalisme kepolisian mampu dengan mudah menangkap pelakunya berdasarkan bukti awal dari kejadian, rekaman CCTV, dan juga keterangan dari para saksi di lokasi kejadian. Kami juga akan terus memantau proses penanganan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, hingga penegak hukum segera mengambil tindakan, menangkap semua pelakunya, dan melakukan proses hukum. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. 1922 Pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi.